Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti semuanya tetap sehat, kuat, semangat ya. Sudah siap mau mengikuti ibadah online GMI hari ini? Siap ya Bang ya? Siap dong. Oke, siap semuanya. Nah, hari ini kita dilayani oleh Kak Evelyn, ada Bang Kiel, ada Pak Pendeta yang MC, ada Bang Yafi. Nah, pelayan firman Tuhan kita, Ibu Puspita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, supaya nanti adik-adik tidak jalan-jalan, tidak mondar-mandir, harus siapin apa Bang Kian? siapkan Alkitab. Alkitabnya disiapkan di sampingnya. Siapkan apa lagi? Persembahan. Yang pasti persembahannya tidak boleh remas-remas ya, harus dilipat yang rapi. Kalau sudah siap, semuanya duduk manis, kita mau mulai ibadah kita. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo kita berdiri semuanya, kita mau menyanyi hari ini harinya Tuhan. Semangat ya. Berdoa. Bagaimana sikap doa? Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberkati anak-anak-Mu, bahkan kami semua. Terima kasih buat ibadah sekolah minggu online kami hari ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik kami boleh melakukan ibadah pada hari ini dengan fokus, konsentrasi yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari. Jangan lupa pakai gerakan ya. Dari terbit matahari
masuk firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Buka Hati untuk Firman-Mu. Salam adik-adik, selamat pagi. Tak terasa kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Esther yang diambil dari Esther 3 ayat 1 sampai 15. Nanti adik-adik dibaca di rumah masing-masing ya. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan bagi kehidupan kami, hingga Engkau boleh merawat kami hingga sampai hari ini. Kami juga bersyukur kami masih bisa mengikuti ibadah melalui online Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati, siapkanlah hati kami supaya kami bisa mendengarkan dan kami pakai firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan saksikan video tentang Esther. Adik-adik semua siap duduk manis ya, dan dengarkan cerita ini sampai habis. Yuk kita saksikan. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai.
Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasveros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasveros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasveros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Bagaimana adik-adik? Bagus bukan ceritanya? Ester, ya. Ester adalah seorang gadis yang berasal dari Yahudi. Dan dia tinggal bersama pamannya, yaitu Mordekai. Singkat cerita tadi, Ester mengikuti kontes putri kecantikan yang diadakan oleh Raja Ahasveros. Dan Raja Ahasveros sangat tertarik dengan kecantikan Ester. Ahasveros mempunyai seorang kepercayaan yang bernama Haman. Tetapi Haman mempunyai rencana yang licik karena Haman sangat membenci orang-orang Yahudi, termasuk Ester dan Mordekai. Tadi dalam cerita tadi, Mordekai sangat tidak mau patuh dan hormat kepada Haman. Dan itulah yang membuat sakit hati Haman. Dan akhirnya Haman membuat rencana untuk membunuh semua bangsa Yahudi, yaitu dengan mempengaruhi Raja Ahasveros. Suatu hari
rencana Haman didengar oleh Mordekai. Dan Mordekai menyampaikan rencana Haman itu kepada Ester dan meminta Ester untuk mendatangi atau menyampaikan rencana Haman itu kepada Raja Ahasiweros. Tapi Ester itu berpikir, sebenarnya dalam hatinya dia takut menghadap Raja Ahasiweros, karena pada saat itu jika menghadap raja harus membuat janji atau menunggu antrian yang panjang. Dengan keberaniannya, Ester akhirnya menyampaikan keinginannya kepada Raja Ahasiweros. Dan Ahasiweros karena tertarik dengan kecantikan Ester, dia mempersilahkan Ester untuk masuk ke dalam istananya. Dan Ester menyampaikan keinginannya untuk mengundang Raja Ahasiweros dan Haman untuk makan malam di tempat istana Ratu Ester. Singkat cerita, akhirnya Ester memberanikan diri menyampaikan apa rencana Haman terhadap Ahasiweros. Padahal saat itu Haman berada bersama mereka. Dan terkejutlah Raja Ahasiweros, dan dia sangat marah terhadap Haman. Karena rencana Haman adalah membunuh semua bangsa Yahudi, termasuk Mordekai dan Ester. Akhirnya Raja Ahasiweros menghukum Haman dan membunuh semua keluarganya, bahkan sampai keturunannya. Bahkan hartanya pun diserahkan kepada Mordekai. Demikianlah adik-adik cerita singkat tentang Ester, bagaimana keberanian Ester menghadapi Raja Ahasiweros, di mana dia seorang perempuan yang memiliki hati terpanggil untuk membebaskan bangsanya. Dan itulah yang membuat dia semangat dalam menghadapi permasalahan yang sangat rumit, bahkan susah sebagai seorang perempuan menghadap raja. Dari situ nasihat buat kalian sebagai anak Tuhan juga harus mempunyai keberanian, ya, tidak boleh takut, tidak boleh malu, harus berani bersaksi, berani menyampaikan puji-pujian, tidak boleh harus didorong-dorong dengan orang tua, tetapi harus sendiri berani menghadapi permasalahan dengan sendiri, berani tampil. Itulah yang diharapkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti hanya waktu cerita Goliat, dia yang berani menghadapi singa, bahkan bangsa-bangsa dia juga berani. Dan saat ini ceritanya tentang Ester. Dan kedua tokoh ini adalah contoh bagi kalian, untuk kalian jadikan teladan dalam hidup kalian. Demikianlah adik-adik cerita dari Kakak Puspita, kiranya ini menjadikan bekal bagi kalian. Sebelumnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Bersama anak-anak kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya tokoh Ester maupun apa yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini menjadikan bekal bagi anak-anak ini untuk menjadi seorang yang pemberani. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Puspita. Biarlah adik-adik senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi anak Tuhan yang manis. Sekarang kita mau memberi persembahan. Ayo persembahannya semua disiapkan. Semuanya pasti sudah siap ya Bang ya persembahannya ya. Nah semuanya sudah siap persembahannya.
Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, adik-adik sekolah minggu akan memberikan persembahan Tuhan. Semoga persembahan ini Tuhan bisa menjadi dan memperlancar kerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan apa, Bang? Bersyukur kepada Bersyukur Tuhan. kepada Tuhan. 1, 2, 3. Berdiri. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang Besar. kuat dan berkuasa ya Bang Kel ya. Jadi adik-adik tidak boleh takut. Walaupun sekarang lagi banyak virus ya Bang ya, banyak virus COVID, tapi tidak boleh juga sembarangan Bang Kel. Harus tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan yang pasti kita punya Tuhan Yesus yang kuat dan berkuasa. Ayo kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, tak habis-habisnya kami mengucap syukur karena begitu baiknya Engkau bagi kami dan juga bagi anak-anak kami. Terima kasih untuk ibadah kami yang boleh kami lakukan sepanjang awal hingga akhir dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan kami serahkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Siapkan hati untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan juga makan yang bergizi adik-adik. Mencuci tangan, Selalu pakai masker bila keluar rumah, dan sampai jumpa.